Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-14. Jadi pertemuan ke-14 ini kita masih membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Jadi kadi indikator masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan menyusun surat lamaran pekerjaan. Nah, cuman yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah terkait riwayat hidup. Jadi riwayat hidup itu adalah dokumen terperinci yang menyoroti sejarah profesional dan akademik Anda. Biasanya mencakup pengalaman kerja, prestasi, beasiswa, dan lain-lain ya. Nah sekarang kenapa saya meminta Anda nanti membuat daftar riwayat hidup? Nah, ini sebagai pembelajaran kepada Anda bahwa ternyata hal-hal ini yang harus dipersiapkan ya, untuk bagaimana nanti kita mempunyai riwayat hidup yang bisa mendukung kita ketika melamar pekerjaan. Jadi di sini dievaluasi, saya minta Anda membuat daftar riwayat hidup berdasarkan surat lamaran pekerjaan yang telah Anda buat pada pertemuan sebelumnya dengan mengisi format yang telah disediakan. Nah, formatnya seperti apa? Nah, formatnya seperti ini. Seperti ini. Jadi nanti Anda sisa isi ya. Sisa isi dengan menggunakan huruf kapital ya, huruf balok. Nah, di sini ada foto. Ini model daftar riwayat hidup. Dari model ini Anda bisa kenal bahwa ternyata nanti untuk melamar pekerjaan ini yang bisa mendukung saya supaya bisa diterima. Sehingga mulai dari sekarang silahkan Anda kelola hidup Anda supaya Anda memiliki riwayat hidup yang bisa mendukung Anda nanti kelak jika ingin melamar pekerjaan. Nah, mulai nama lengkap ini kan jelas, semua punya nama, tempat, jenis kelamin ya, nanti dipilih di sini. Kalau Anda pria, hapus wanitanya. Kalau Anda wanita, hapus prianya. Agama, nah, kemudian status perkawinan. Bagaimana ini status perkawinan? Perkirakan surat lamaran kerja Anda itu kan yang Anda buat pada pertemuan sebelumnya, Anda tulis tahun berapa. Kalau misalnya tahun 2022, nah, kira-kira tahun itu Anda sudah kawin atau belum? Perkirakan saja. Kalau menurut Anda di situ sudah kawin, ya tulis kawin. Kalau belum, ya tulis belum kawin. Alamat ini Anda isi berdasarkan perkirakan kira-kira nanti berdasarkan surat Anda sebelumnya, kira-kira alamat Anda di mana nanti di situ. Kemudian keterangan ini silahkan di sini. Tinggi, berat, rambut, bentuk muka. Nah, ini cari di internet saja. Yang mana bentuk muka, Pak? Cari ya di internet, di Google. Buka itu, bentuk muka itu apa maksudnya. Nah, itu jelas sekali kalau kegemaran atau hobi. Kemudian pendidikan Anda isi. Nah, mulai SD. Kalau SD ini harus sesuai karena sekarang Anda sudah SMA kelas 12, berarti nama pendidikan Anda harus diisi sesuai di sini. SD apa Anda? SLTP, SLTA ini harus sesuai. Di sini tentu SMA Negeri 5 Parepare ya. Nah, D1. Nah, kalau mulai D1 sampai 13 ini Anda perkirakan ya, atau Anda hayalkan. Kira-kira nanti D1 Anda di mana? Kalau tidak D1 ya garis saja, garis datar. Kasih tanda begini. Berarti tidak ada D1. Langsung mungkin S1. Nah, mengenai apa itu D1, D2, D3, S1, S2, S3 cari saja di Google itu. Perbedaan D1, D2, D3 itu Anda sudah akan mendapatkan penjelasan secara lengkap seperti itu ya. Nah, jadi silakan isi kira-kira S1 Anda nanti di mana. Nah, isi di sini, perkirakan saja ini. S2 Anda di mana. Nah, kecuali kalau surat lamaran pekerjaan Anda nanti gelar Anda hanya sarjana atau S1, berarti S2 kosongkan. Berarti Anda melamar pekerjaan setelah lulus S1. Kecuali kalau di lamaran kerja Anda di situ gelar Anda sudah ada doktor, berarti harus terisi ini S2-nya di mana, S3-nya di mana. Spesialis bisa juga ini, kalau dokter ada spesialis biasa sama akuntan. Kemudian kursus dan latihan isi di sini. Kursus dan latihan yang pernah Anda ikuti sampai saat ini, maksudnya kursusnya itu selama SMA atau SMP, nah, isi dengan sesuai. Tapi yang Anda ikuti setelah tamat SMA, nah, perkirakan saja. Anda hayalkan kira-kira kursus atau latihan apa yang Anda ikuti. Ini juga sebagai gambaran awal bahwa ternyata kursus dan latihan itu mendukung nanti. Jadi yang belum ada kursusnya ya nanti setelah tamat direncanakan, saya harus ambil kursus ini supaya mendukung nanti kalau saya menulis lamaran.
jadi kursus dan latihan ya. Nah, ada di dalam, ada di luar negeri. Yang mana yang disebut kursus, ada kursus komputer, bahasa Inggris, dan lain-lain. Nah, itu. Kemudian ada riwayat pekerjaan. Nah, ini diperkirakan saja ya. Kira-kira saat Anda menulis lamaran kemarin, apakah Anda sudah punya riwayat pekerjaan? Kalau punya, perkirakan ditulis ya, dihayalkan. Nah, kalau belum ada menurut Anda ya kasih garis datar begini, berarti tidak ada. Jadi ini penilaian semua ya. Nanti penilaian kalau Anda nanti betul-betul sudah melamar kerja. Nah, kemudian prestasi. Nah, tulis prestasi yang Anda peroleh sampai SMA. Nah, itu harus real. Karena di sini ada tahun perolehan. Kalau di sini Anda tulis tahun 2018 misalnya, berarti ini betul-betul prestasi yang Anda peroleh. Karena sekarang kan sudah 2020. Tapi kalau tahun perolehannya 2022, nah tentu Anda perkirakan saja. Tapi disesuaikan dengan surat lamaran. Kalau lamarannya Anda tulis 2021, berarti tidak mungkin ada tahun prestasi 2022 yang Anda tulis di sini. Nah, kecuali kalau lamarannya Anda tulis 2023, ya tentu ada prestasi tahun 2022 yang Anda cantumkan dengan nama instansi. Jadi begini nanti, oh ternyata prestasi yang kita peroleh selama ini itu mendukung nanti ketika kita melamar pekerjaan. Makanya yang belum punya prestasi, rencanakan mulai dari sekarang sampai Anda kuliah nanti harus ada prestasi atau penghargaan, supaya itu bisa mendukung nanti Anda ketika melamar pekerjaan. Kemudian DRH berikut, pengalaman ke luar negeri. Oh ternyata ini mendukung juga pengalaman ke luar negeri. Tulis negara mana, tahun kunjungan, lamanya yang membiayai. Nah, itu kalau tidak ada ya kosongkan. Jadi ini juga sebagai informasi bahwa ternyata pengalaman ke luar negeri itu juga sangat mendukung nanti. Kalau kita punya pengalaman ke luar negeri, itu mendukung kita untuk bekerja nanti ke depannya. Nah, kalau misalnya di sini Anda bisa perkirakan ya, kira-kira oh saya ini nanti kunjungan saya pengalaman ke luar negeri. Kemudian pengalaman organisasi. Nah, ini tulis ya. Nah, ada tahunnya di sini. Yang Anda pengalaman organisasi Anda sampai SMA itu harus real. Tapi kalau mungkin di perguruan tinggi Anda tulis di sini ketua BEM Universitas Hasanuddin, nah bisa saja hayalkan. Nah, tapi ini sekaligus sebagai gambaran bahwa oh kalau kita punya pengalaman organisasi, ternyata itu akan mendukung nanti ketika kita melamar pekerjaan, karena dia ada di daftar riwayat hidup. Jadi inilah komponen DRH. Umumnya instansi elit itu sudah ditentukan seperti ini kolomnya, sisa Anda isi. Beda kalau perusahaan-perusahaan yang kurang bergensi ya terserah kita mau isi apa DRH kita. Kalau itu instansi atau perusahaan yang berkelas, biasanya dia minta memang seperti itu. Oh dia mau mencari orang yang punya pengalaman organisasi. Jadi yang belum punya pengalaman organisasi, upayakan kalau nanti Anda kuliah paling tidak Anda berorganisasi lah, supaya Anda ada yang bisa Anda tuliskan nanti ketika melamar pekerjaan ya. Begitu kan, jadi tidak hanya ditulis ya, karena dalam tes wawancara kalau Anda betul-betul melamar, dalam tes wawancara itu akan digali pengalaman organisasi Anda, apakah yang Anda tuliskan benar terjadi atau tidak. Nah, kemudian keterangan lain-lain ya, ini keterangan berkelakuan baik ya, surat keterangan siapa pejabatnya, misalnya di sini Kapolres Parepare, nomor berapa, perkirakan saja nomornya dengan tanggalnya. Apa tujuannya ini? Nah, ini sebagai gambaran juga bahwa ternyata kalau kita mau melamar pekerjaan harus ada keterangan berkelakuan baik. Nah, kalau Anda punya catatan kriminal, misalnya Anda pernah dipenjara atau pernah melakukan kriminal, ini tidak akan dikeluarkan oleh Polres ya. Nah, jadi mulai dari sekarang Anda pernah terlibat narkoba, nah ini bahaya ini. Nanti kalau Anda mau melamar kerja minta keterangan berkelakuan baik, itu susah keluar. Makanya jangan coba-coba melakukan tindakan kriminal, termasuk keterangan berbadan sehat ya, harus ada itu. Bagaimana caranya supaya sehat ya, tentu pola hidup sehat, perbaiki makan, rutin berolahraga. Nah itu, karena itu akan mendukung nanti Anda kelak. Nah, kemudian seperti ini Anda tulis tanggalnya sesuai tanggal surat yang Anda buat kemarin, kemudian tulis nama Anda. Nah ini ya, huruf diketik dengan balok ya, pakai ini huruf balok seperti ini. Kolom yang kosong beri tanda ini, tanda hubung. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian, harapan saya
dengan mengisi daftar riwayat hidup ini, Anda sudah mulai bisa memiliki perencanaan. Ternyata hal-hal seperti inilah yang bisa mendukung nanti kelak ke depan ketika saya mau melamar pekerjaan, termasuk pengalaman organisasi, kursus, pengalaman ke luar negeri, dan lain-lain. Itu yang harus Anda planningkan dengan baik di bangku perkuliahan nanti. Nah, saya harus punya banyak prestasi seperti itu. Oke, anak-anakku sekalian, ya. Nah, ini nanti surat lamaran pekerjaan, ya. Itu kan materi pertemuan ke-14 ya. Materi ini bisa Anda download di Google Classroom. Ini PowerPoint yang saya jelaskan tadi. Format daftar riwayat hidupnya ada di sini. Ini Anda download saja di sini. Ini format daftar riwayat hidupnya. Nanti ini tugas DRH Anda upload pada pertemuan ke-15. Silahkan Anda upload pada pertemuan ke-15. Jadi di pertemuan ke-15 di situ ini file mengupload tugas. Jadi untuk pertemuan ke-14 cukup Anda bekerja saja dulu. Pertemuan ke-15 baru Anda upload. Jadi pertemuan ke-15 saya tidak berikan lagi video karena di situ Anda sisa merampungkan DRH yang telah Anda buat pada pertemuan ke-14, dan jangan lupa isi daftar hadir juga. Jadi untuk video hari ini itu sudah mewakili pertemuan 14 dan 15. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Kalau ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan, dikomunikasikan lewat WA. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.